Berdasarkan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, perusahaan wajib untuk menyampaikan atau menerbitkan laporan keuangan dalam rangka keterbukaan informasi. Laporan keuangan yang harus diterbitkan adalah laporan interim, kuartal 1, semester 1, dan kuartal 3, yang sudah diaudited diterbitkan paling lambat 3 bulan setelah tanggal laporan keuangan, yang sudah direview oleh akuntan publik paling lambat 2 bulan setelah tanggal laporan keuangan, dan yang belum diaudit paling lambat 1 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Untuk laporan tahunan sudah diaudit dan diterbitkan paling lambat 3 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Ada 3 jenis laporan keuangan utama perusahaan publik. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang merupakan rangkuman dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Anda akan menemukan berbagai macam informasi seperti hasil penjualan, pendapatan, dan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Tentunya Anda juga dapat menemukan informasi mengenai laba yang berhasil dicetak oleh perusahaan, seperti laba kotor, laba operasional, dan juga laba bersih. Biasanya laporan laba rugi dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu saja, seperti bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Laporan keuangan yang kedua adalah neraca. Di dalam neraca Anda dapat menemukan informasi keuangan mengenai nilai aktiva atau aset perusahaan, kewajiban, dan juga modal perusahaan. Berbeda dengan laporan laba rugi, laporan neraca dipersiapkan secara berkesinambungan, tidak pernah putus. Neraca perusahaan di tanggal 30 Juni tahun 2019 contohnya adalah kelanjutan dari neraca yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir tahun 2018. Laporan keuangan yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan ini menjelaskan transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang telah dilakukan yang sifatnya kas saja. Sama seperti laporan laba rugi, laporan arus kas dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu seperti bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Ketiga laporan keuangan ini saling berhubungan, seperti dapat Anda lihat di gambar. Data yang ada di laba rugi, neraca, dan laporan arus kas saling berkorelasi satu sama lain. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan di bagian berikutnya. Laporan laba rugi adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama perusahaan publik. Laporan laba rugi dipersiapkan untuk jangka waktu atau periode tertentu, misalnya untuk 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, bergantung pada kebutuhan perusahaan. Akun pertama yang Anda dapat temui di laporan laba rugi adalah akun penjualan, atau biasa disebut juga dengan pendapatan. Akun kedua yang akan Anda lihat di laporan laba rugi adalah HPP, yang merupakan singkatan dari harga pokok penjualan. HPP adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi hanya biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Akun ketiga yang akan Anda jumpai adalah yang disebut dengan laba kotor. Laba kotor adalah penjualan atau pendapatan dikurangin HPP. Laba kotor adalah laba pertama yang dapat Anda jumpai di laporan laba rugi. Akun berikutnya yang akan Anda temui adalah biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri dari banyak biaya. Di luar biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi produk atau jasa perusahaan. Biaya-biaya itu contohnya adalah biaya umum, penjualan dan administrasi, biaya utilitas, biaya riset dan pengembangan, biaya transportasi, dan biaya depresiasi. Kemudian Anda akan menemukan juga laba yang kedua. Laba yang kedua disebut dengan laba operasional. Laba operasional ini diperoleh dari laba kotor dikurangin biaya operasional. Setelah itu, akun berikutnya adalah biaya bunga. Biaya bunga adalah jumlah bunga dari hutang perusahaan yang dibayarkan setiap periode, baik 1 bulan, 3 bulan, atau setiap tahun. Laba operasional dikurangin biaya bunga adalah laba sebelum pajak. Akun selanjutnya adalah pajak. Akun pajak ini adalah nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk periode tertentu.
Laba yang terakhir yang akan Anda jumpai adalah yang terpenting dan banyak dilihat oleh para analis, yaitu laba bersih. Laba bersih adalah cerminan dari kemampuan perusahaan untuk mengefisienkan kegiatan-kegiatan operasionalnya. Setelah belajar laporan laba rugi, kita sekarang belajar neraca. Neraca adalah laporan keuangan utama yang kedua dari perusahaan publik. Berbeda dengan laporan laba rugi yang menjelaskan transaksi-transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, dalam periode 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, selesai, maka neraca menjelaskan, menggambarkan transaksi-transaksi keuangan perusahaan, menggambarkan harta, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang bersifat akumulatif semenjak perusahaan pertama kali didirikan. Neraca prinsipnya terdiri dari 3 bagian, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva menggambarkan sumber daya atau kekayaan perusahaan. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva jangka panjang, maupun aktiva yang tak berwujud. Tentu saja perusahaan membutuhkan aset, membutuhkan sumber daya untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Perusahaan membutuhkan kas, perusahaan membutuhkan inventory atau yang kita sebut juga bahan baku, perusahaan membutuhkan kantor, pabrik, perusahaan juga membutuhkan mesin, penelitian, dan merek. Semuanya terangkum dalam aktiva. Bagaimana perusahaan membiayai aktiva-aktiva yang dimiliki dapat dilihat di akun kewajiban dan ekuitas perusahaan. Kewajiban perusahaan secara prinsip terdiri dari 2 bagian, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek lebih berhubungan dengan aspek operasional sehari-hari perusahaan, seperti hutang dagang atau hutang bank yang jatuh tempo dalam waktu setahun. Sementara kewajiban jangka panjang perusahaan biasanya berasal dari bank atau juga bisa berasal dari pinjaman pemegang saham. Sementara ekuitas menjelaskan mengenai pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan baik dari investor maupun internal. Pendanaan dari investor dapat dilihat di akun modal store, sementara pendanaan dari internal dapat dilihat pada akun laba ditahan. Laba ditahan dijadikan dasar yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode berjalan. Neraca harus seimbang, yaitu aktiva harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Laporan arus kas menggambarkan jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari perusahaan dalam satu periode tertentu, sama dengan laporan laba rugi, seperti laporan untuk periode 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Mengapa kita perlu memahami cara membaca laporan arus kas? Atau bahkan kalau memungkinkan kita mampu membuat laporan arus kas adalah dengan kemampuan membaca laporan arus kas, kita bisa mengetahui tersedianya dana tunai atau kas yang cukup yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendukung perputaran roda usaha. Laporan arus kas banyak digunakan untuk penilaian saham dari sisi analisa investasi. Laporan arus kas pada prinsipnya terdiri dari 3 kategori atau bagian, yaitu yang berhubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas atau kegiatan investasi, dan aktivitas dan kegiatan pendanaan. Dalam proses pembuatannya berbeda dengan laporan keuangan lainnya yang sebagian besar memasukkan data langsung ke dalam worksheet Excel. Pembuatan laporan arus kas menghubungkan data-data yang sudah ada di laporan laba rugi dan neraca. Dimulai dengan laba bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Pembuatan laporan arus kas akan menghubungkan selanjutnya
Selanjutnya akan menghubungkan bagian-bagian yang ada di dalam neraca. Untuk laporan arus kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional, kita akan melihat pada bagian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Untuk laporan arus kas yang berhubungan dengan kegiatan investasi, kita akan melihat pada akun aktiva tetap yang ada di neraca. Untuk pembuatan laporan arus kas yang berhubungan dengan kegiatan pendanaan, kita akan melihat pada bagian akun kewajiban dan ekuitas perusahaan. Laporan arus kas sangat penting, tapi memang dalam pembuatannya akan sedikit lebih kompleks dibanding pembuatan laporan laba rugi dan neraca, karena kita perlu menghubungkan akun-akun yang ada di laporan laba rugi dan neraca. Siapa saja pengguna laporan keuangan perusahaan publik? Yang pertama adalah manajemen yang berkepentingan untuk melakukan perencanaan, evaluasi, dan pencegahan penyelewengan internal. Berikutnya adalah kreditor yang berkepentingan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Yang ketiga adalah pelanggan yang berkepentingan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa untuk jangka panjang. Berikutnya tentu investor yang selalu memantau dan berkepentingan untuk melihat, memperhatikan tingkat pengembalian investasi mereka ke perusahaan. Kemudian pemerintah yang terus memantau pajak perusahaan, dan publik yang dapat melakukan riset, CSR, dan kegiatan-kegiatan lain.